Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sri Suryani. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang menggambar ilustrasi. Nah, baiklah, untuk membersihkan waktu, marilah kita masuk kepada slide yang selanjutnya, yaitu kita mulai dengan mengklik mulai. Nah, di sini pada slide kedua ada menu, yaitu ada di bagian lagi. Baiklah, di video ini Ibu akan menjelaskan tentang menggambar ilustrasi, yaitu ada pokok bahasan, ada materi, ada juga kuis, referensi, dan Ibu sendiri sebagai penyusunnya. Baiklah, kita masuk pada materi pokok bahasan. Nah, di sini ada pokok bahasan menggambar ilustrasi. Dalam video ini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian ilustrasi. Yang kedua adalah jenis-jenis ilustrasi, dan yang ketiga adalah bentuk objek gambar ilustrasi. Yang keempat, fungsi menggambar ilustrasi. Yang kelima, yaitu alat bahan menggambar ilustrasi. Yang keenam, syarat menggambar ilustrasi, tahapan menggambar ilustrasi, dan yang ke-8, teknik finishing menggambar ilustrasi. Nah, baiklah, ini tadi pokok bahasan. Baiklah, kita lanjut kepada materi. Nah, di sini pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian ilustrasi. Pengertian ilustrasi yaitu apa sih ilustrasi itu, Bu? Kan ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide, cerita, atau narasi. Kalau menggambar model itu kan hanya menggambar modelnya aja. Nah, sedangkan di gambar ilustrasi ini, itu tujuannya adalah menggambar dengan memperjelas ide, cerita, atau narasi. Nah, selanjutnya apa sih tujuannya, Bu? Tujuannya adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, dan juga mempertegas dan memperkaya cerita atau narasi. Nah, selanjutnya apa sih fungsinya, Bu? Itu menghidupkan sebuah cerita. Nah, seperti contoh di samping ini, yaitu di sini banyak anak-anak yang di belakangnya itu tidak hanya anak-anak, tetapi menjelaskan bahwa anak-anak itu sedang bertamasya. Seperti di ini ada baling-baling, juga ada yang memegang bola. Pokoknya suasananya seperti di taman. Nah, itu dia yang menjadi fungsi gambar ilustrasi, yaitu menghidupkan sebuah cerita. Nah, baiklah, selanjutnya pada materi pokok bahasan kedua, yaitu jenis-jenis ilustrasi. Nah, di sini ada kartun. Kartun biasanya ada apa aja, Bu? Di sini kartun di sini bisa tuh menjelaskan manusia atau hewan. Nah, di sini ada contohnya sekaligus, yaitu biasanya ceritanya gimana, Bu? Ceritanya humor, bersifat menghibur. Nah, di sini ini salah satu contoh kartun yang ada di Indonesia, yaitu Petruk dan Gareng. Kalau Petruk hidungnya yang panjang dan Gareng hidungnya yang bulat. Itu merupakan salah satu kartun di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu karikatur. Karikatur apa sih, Bu? Gitu kan? Karikatur biasanya itu manusia dan hewan.
Nah, biasanya dia itu ceritanya itu melebih-lebihkan, lucu, unik, dan mengandung kritikan dan sindiran. Ini misalnya nih, karikatur biasanya bentuknya dilebih-lebihkan. Yang dilebih-lebihkan apanya? Ini kita bisa lihat di kepalanya. Kepalanya lebih besar daripada badannya. Nah, selanjutnya yaitu ini juga bisa dilihat lucu dan unik. Dimana uniknya? Kita lihat dengan kita bisa melihatnya dengan langsung lucunya lagi gitu kan. Selanjutnya mengandung kritikan dan sindiran. Kenapa mengandung kritikan dan sindiran? Biasanya itu dia dipakai untuk para pejabat, kepala besar, dan menjelaskan karakter wajahnya sendiri seperti senangkah, sedihkah, atau marah. Nah, selanjutnya yaitu kita ke komik. Komik itu apa sih? Komik adalah gambar ilustrasi dalam bentuk yang terdiri dari rangkaian gambar. Rangkaian gambar itu berupa apa, Bu? Berupa lembaran-lembaran gambar atau strip. Biasanya gambar ilustrasi komik ini biasanya tidak hanya gambar, tapi dia juga ada ceritanya, ini alur cerita. Nah, di sini kita bisa contohkan yaitu ketika sang guru sedang bertanya kepada muridnya. Dan di sini sini Ibu bacakan ya. Zaman perjuangan dulu, bangsa Indonesia bersatu melawan penjajah. Banyak yang gugur di medan pertempuran demi tanah air tercinta. Mereka berjuang sebagai pahlawan. Mereka gugur sebagai pahlawan bangsa. Nah, bangsa besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan. Sebutkan nama-nama pahlawan yang kalian ketahui. Nah, ini siswa-siswa ini ada yang menjawab Naruto, Bu, sambil tunjuk tangan kan. Pahlawan bertopeng, Ultraman, Batman. Nah, kok jadi begini? Ibunya jadi bingung. Habis itu langsung ada hening cipta mulai. Nah, ini rangkaian cerita yang unik ya, yang lucu tentang pahlawan. Nah, selanjutnya yaitu ilustrasi karya sastra. Di sini gambar ilustrasi yang menjelaskan tentang karya sastra, yaitu mempertegas isi. Isinya yaitu bisa berupa apa karya sastranya, yaitu cerita pendek, puisi, dan juga sajak yang akan menarik minat orang yang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Nah, fungsinya di sini untuk memberikan penguatan, mempertegas isi narasi pada materinya. Nah, ini ada yang contohkan, yaitu di sini ada jangan sekali-sekali merubuhkan pagar sebelum Anda tahu mengapa dulu dibuat. Nah, di sini ada pagarnya juga, ada yang kosong di sebuah rumah. Jadi bisa untuk mempertegas isinya ya. Selanjutnya yaitu apa? Ada vignet, yaitu berbentuk dekoratif. Nah, di sini seperti apa sih, Bu, contohnya? Nah, ini dia satu contoh, dan satu lagi ini dia vignet ini apa sih, Bu?
dia kan berbentuk dekoratif tadi. Dia itu pengisi bidang kosong sebagai pengisi sebuah cerita. Nah, figment of figment ini yaitu pada memperjelas suatu narasi dalam sebuah kertas narasi. Nah, bisa ditambahkan ini, misalnya ada. Nah, selanjutnya pada pokok bahasan yang ketiga yaitu bentuk objek gambar ilustrasi. Nah, di sini ada manusia. Kenapa manusia? Manusia di sini tokoh manusia. Kenapa tokoh manusia gitu kan? Karena manusia memiliki proporsi yang berbeda pada saat kita menggambar. Pada saat kita menggambar, kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya supaya terlihat wajar dan tidak terkesan kaku. Nah, selanjutnya hewan. Hewan di sini, tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Harus masing-masing binatangnya juga harus dijelaskan. Biasanya di sini gimana sih? Ini misalnya binatang. Binatangnya disederhanakan ketika menjadi sebuah narasi. Nah, contohnya selanjutnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan jika dinarasikan yaitu tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Nah, yang di sebelah kiri ini yang disederhanakan dan yang sebelah kiri ini digambar detailnya. Nah, baiknya selanjutnya yaitu fungsi menggambar ilustrasi. Apa aja sih Bu fungsi menggambar ilustrasi? Nah, di sini gambar ilustrasi berfungsi untuk menarik perhatian orang. Dan selanjutnya itu memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Yang selanjutnya itu mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan ke dalam gambar. Kita mengungkapkan pengalaman kita, ya. Dan selanjutnya memberi gambaran singkat isi sebuah tulisan atau cerita. Selanjutnya yaitu membuat semakin indah sebuah tampilan. Nah, karena ada gambar ilustrasi kan tampilannya jadi menarik gitu kan. Nah, selanjutnya kita ke alat dan bahan gambar ilustrasi. Nah, di sini dalam gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan juga basah. Di sini ada tertera teknik kering dulu ya. Selanjutnya alat dan menggambar ilustrasi dengan teknik kering itu seperti apa sih? Pensil ini kita bisa lihat bagian arang seperti ini, krayon seperti ini kan, rokok seperti ini, dan ada pulpen juga. Nah, yaitu di sini Ibu mencontohkan gambar ilustrasi dengan teknik garing. Seperti apa sih Bu contohnya? Misalnya ini dengan teknik pensil. Ini pensil ini dipertegas dengan ukuran pensil ini biasanya berapa sih Bu? 2B sampai 6B. Nah, selanjutnya yaitu ada krayon, ada arang. Di sini arang. Ini terbuat dari bahan dasar kayu. Dan biasanya menggambar arang akan meninggalkan debu pada kertas, jadi kita harus hati-hati ya. Nah,
selanjutnya itu ada krayon. Contohnya gimana sih Bu? Ragam variasi warna. Krayon itu biasanya kan atau kita sebut pastel color lah Bu, gitu. Banyak variasi warnanya digunakan dalam menggambar ilustrasi yang menginginkan variasi warna. Nah, di sini terlihat menarik. Selanjutnya yaitu contoh gambar ilustrasi. Selanjutnya itu kargo. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Seperti pensil warna, maksudnya lapisan kertas tadi seperti di gambar tadi. Nah, biasanya itu lebih tajam dan jelas tekniknya. Selanjutnya pulpen. Nah, karakter tegas pada garis gambar. Nah, ini jelas tegas banget ini. Ini kalau salah satu aja ekspresinya bisa salah, ya kan? Nah, selanjutnya yaitu teknik basa. Teknik basa itu apa aja sih Bu? Alat dan bahannya. Ini ada cat air, cat minyak, tinta atau media lain, ada pengejarnya, misalnya cat akrilik ataupun cat-cat untuk biasanya untuk melukis gitu ya. Selanjutnya contoh gambar ilustrasi teknik basa ini ya, seperti lukisan banyak gradasi warnanya. Bisa kita gunakan gradasi warna untuk dalam teknik basah ini. Nah, awalnya gimana? Membuat sketsa di dalam gambar 2 dimensi diberi warna sesuai dengan media basah. Nah, yang selanjutnya itu syarat menggambar ilustrasi. Yang pertama yaitu komunikatif, informatif, dan mudah dipahami. Seperti ini, kita lihat contohnya di bawah. Komunikatif, informatif, dan mudah dipahami. Selanjutnya menggugah perasaan hasrat untuk membaca. Nah, di sini terlihat anak kecil dan orang tua sedang keluar. Bisa dibilang ini penulis ya. Jadi kan kita penasaran gitu, ini ceritanya gimana sih? Jadi kita ingin terus membacanya. Nah, selanjutnya yaitu ide baru orisinil, bukan merupakan plagiat atau tiruan. Kenapa gitu kan? Kita setiap membuat karya itu harus orisinil, bukan tiruan. Akan lebih membanggakan kalau itu hasil kita sendiri dan dipublikasikan misalnya tadi di sebuah karya sastra. Nah, selanjutnya apa? Mempunyai daya pukai, eye catcher yang kuat. Maksudnya daya pukai begitu lihatnya, terpukau kita nggak bisa berkata-kata. Selanjutnya yaitu jika berupa foto atau gambar kualitas memadai, aspek seni dan teknik pekerjaan. Ya tadi di sini kualitasnya itu ada teknik pekerjaannya seperti apa tadi, teknik bahasa dan juga teknik memadai. Jadi bisa dilakukan kedua teknik tersebut. Nah, selanjutnya tahapan menggambar ilustrasi. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Menentukan tema gambar. Ini kita lihat di contoh. Temanya apa nih? Temanya adalah gerakan reboisasi. Nah, kita di sini sudah menentukan temanya. Nah, jenisnya apa kita gunakan? Jenisnya
jenis gambar ilustrasinya, mau berupa komik atau tadi kita berupa karya sastra seperti tadi. Nah, selanjutnya itu menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan juga kesatuan. Nah, bisa dibilang ini ya prinsip-prinsip apa ya menggambar. Nah, di sini kenapa sih irama dan komposisinya? Misalnya di depan ada orang dua, di sini backgroundnya ada yang kosong, ada yang ada pohonnya, jadi kan diseimbangkan dan juga bentuk proporsi manusianya ini tadi, si objeknya itu bisa diseimbangkan seperti apa gerakannya dan kesatuan untuk semua gambarnya. Selanjutnya yang keempat apa? Menggambar sketsa global yang sesuai dengan cerita. Sketsa globalnya selanjutnya tuh, misalnya kita udah dapat cerita yang gimana, kita coba sketsakan secara global. Yang selanjutnya memberikan arsiran sesuai karakter. Arsirannya ini seperti mana yang lebih gelap kah, mana yang lebih terang, mana yang kena cahaya, mana yang enggak. Nah, di sini ada yang contohkan. Nah, contoh tahapan sketsa global. Di sini maksud ceritanya ini gimana sih, Bu? Misalnya ada orang yang sedang, kita punya ide gitu, dia sedang baca buku. Nah, gimana ini di awalnya yang di atas dim, kakinya belum kelihatan. Nah, di bawah ini sudah mulai kelihatan dia. Kalau di sini hanya bulatan kepala. Nah, di sini udah diisi. Nah, di sini udah diisi dengan rambut ya, udah diisi dengan rambut. Nah, di sini juga dia sudah memakai sepatu, memakai baju, dan juga sedang memegang buku. Nah, di bawahnya ini juga punya ide dong, Bu. Agak orangnya itu sedang berlari, Bu. Gimana buatnya, Bu? Gitu kan. Ini pertama kerangkanya dulu, setelah itu agak gimana bajunya, mau model gimana, dibentuk-bentuk dulu kerangkanya, selanjutnya diselesaikan. Nah, ini gerakannya supaya lebih jelas tadi ya, jadi seperti orang belajar. Selanjutnya teknik finishing menggambar ilustrasi. Tekniknya gimana sih, Bu? Yang pertama itu membuat arsiran atau memberikan efek shading berupa gelap terang pada gambar ilustrasi. Nah, kita di sini bisa lihat shading di langit-langit, yaitu biru muda dan biru turunai lagi, dan di pohon juga ini kelihatan ya shading gelap terangnya. Di celana juga kelihatan. Pokoknya di bagian-bagian yang sekiranya gelap, mari digelapkan. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan detail-detail untuk menyempurnakan gambar ilustrasi. Menambahkan detailnya gimana sih, Bu? Nah, di sini kita detailnya itu apa? Rumput-rumputnya ini seperti misalnya ini gula-gula yang mau dipegang. Nah, seperti ya jendela-jendela kecil bentuk segitiga kecil-kecil, dan detail-detail lain yang menurut kamu akan menambah ilustrasi tersebut. Nah, selanjutnya di sini nanti ada kuil dan juga referensi ibu, yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Buku siswa senior budaya untuk SMP atau MTS kelas 8 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, selanjutnya di sini ibu sendiri, yaitu nama ibu
Ibu Sri Suryani. Dalam mengerjakan ini Ibu masih kuliah yaitu dengan NIM 19020019 dengan prodi Pendidikan Seni Rupa asal Riau. Nah, terima kasih. Sekian dari Ibu. Terima kasih untuk menonton videonya dari awal sampai akhir. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.